Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin. Pada kesempatan dan malam yang penuh berkah, insyaallah malam Jumat, kita berkumpul di rumah Hajah Mulyani. Biasanya bukan Sani, Mulyani namanya. Dalam rangka tasyakur bin nikmah atas agenda, atas acara, rencana insyaallah cucunya yang bernama Nanda Putri Ahsani Nanda Putri Ahsani ya. Ashani. Oh. Berarti Nanda Putri Ashani yang insyaallah akan dinikah ya oleh pilihannya, oleh irodahnya Allah Subhanahu wa taala tentunya, insyaallah di hari Sabtu ya. Ya. Sabtu tanggal 28 November 2020 sesuai hajat permintaan Sohibul Bait. Sebelum kita zikir, paling tidak ada bekal untuk Neng siapa tadi? Neng Nanda. Ya, karena ini yang penting bahwa rumah tangga itu juga dalam Islam ibadah. Ya, rumah tangga itu termasuk kepada jenis ibadah. Bahkan di dalam fikih itu ada bab khusus tentang nikah. Ya, sehingga menjadi rukun fikih. Salah satu kajian fikih kita, ibu-ibu, tidak hanya di bab toharoh, tidak hanya bab sholat dan menyangkut terhadap sholat, tetapi juga pasal nikah atau bab nikah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ijma ulamanya juga jelas. Artinya kesepakatan para ulamanya jelas tentang nikah ini. Nah, kalau nikah itu adalah ibadah, Nanda ya. Kalau nikah itu ibadah, maka goyatuhu, tujuan daripada nikah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nikah itu ibadah. Ibadah itu adalah tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Semua warna ibadah, semua jenis ibadah, baik yang umum maupun yang khusus ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka garisnya garis yang digaris bawahinya ridho Allah. Iya ya, saya juga ceramah malam ini nasihat tidak semata-mata diundang Bu Hajah Mulyani ya. Di samping juga beliau jamaah kita, teman kita ya. Sudah cukup lama juga kita akrab, tetapi kewajiban kita
kewajiban para dai, para ustadz untuk menyampaikan ilmu semampunya. Maka ini juga ibadah. Dakwah juga untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau ridho Allah yang digaris bawahinya, maka upaya kita bagaimana supaya rumah tangga itu ada dalam ridho Allah. Itu Neng Nanda ya. Maka saya yakinlah Neng Nanda sudah baca buku-buku Islami tentang nikah. Sekarang banyak sekali itunya rujukannya ya. Terkadang di grup WhatsApp juga ada tentang hak istri, hak suami, rumah tangga Islami, rumah tangga yang berkah dan lain-lainnya. Juga kita bisa mengkaji langsung dengan para guru. Upayanya adalah kita untuk mendapatkan ilmu. Karena yang namanya ilmu itu sangat penting. Sehingga Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal atau ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmunya, maka amal itu, ibadah itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah tanpa ilmu kacau. Rumah tangga tidak dasar dengan ilmu Islam yang tujuannya ridho Allah, maka rumah tangga tidak akan mencapai kepada tujuan. Begitupun ibadah wudhu, sholat, puasa, haji, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya harus berdasarkan, bahkan ilmu ngomong pun ada, dakwah itu ada, ceramah itu ada, sehingga si dai itu harus tahu maudhu'nya, ya, audiennya, siapa yang diajak bicaranya. Harus tahu. Maka sekarang kan banyak figur nih penceramah kita yang bisa mewakili elemen masyarakat. Ada yang cocok untuk pejabat, ada yang cocok untuk masyarakat kampung. Nah, tergantung kita lah itu ya. Nah, itu. Nah, dalam dakwah pun ada ilmunya. Apalagi yang namanya rumah tangga ya, Pak Haji. Kalau orang Garut ngapit dunia wal akhirah, rumah tangga tuh. Di dunia dipikeun ke akhirat. Lain 1 tahun, lain 2 tahun. Lain 3 tahun, bukan 4 tahun, seumur hidup. Bahkan kalau doa nenek moyang kita dulu, uyut kita dulu, supaya dikumpulkan di surga ngahiji deui jeung lalaki urang jeung salaki urang, cek orang sunat itu baheula. Dan memang ayatnya juga ayat reuni itu ada. Allah bakal mengumpulkan lagi dengan bapak-bapakmu, kakek-kakekmu, nenek-nenekmu. Ada itu ayatnya. Nah, itu. Jauhnya kalau seperti itu, maka ridho Allah itu penting. Termasuk rumah tangga. Nah, bagaimana supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu waktu di pesantren itu ada namanya kitab Ukudulujen, Permata Dua Hati. Ya. Spesial kitab ini membahas hak istri, hak suami. Kewajiban istri, kewajiban suami. Alhamdulillah di beberapa pesantren kita sempat khotam kitab ini, dan sekarang mah sudah dalam dunia sekarang ini kitab ini tidak menjadi sebuah kesulitan. Dulu sulit, kenapa? Karena bahasa Arab. Udah gitu Arabnya gundul lagi. Sekarang itu sudah Arab di garis bawahi, diterjemahkan, ditafsirkan. Gak usah ke toko, klik aja Google, ada sekarang. Saya juga jarang beli kitab sekarang. Kenapa? Ada. Cukup dengan satu HP ini, semua ilmu ada di sini. Nah, termasuk Ukudulujen. Cuma tetap untuk lebih berkahnya ngaji itu harus ada guru, harus musofah. Ya, tidak boleh mentah-mentah dari Google belajar. Nanti gampang-gampang nyalahin orang, merasa benar sendiri. Kenapa? Kan nggak punya guru. Itu. Nah, sedikit walaupun sedikit merasa tanggung jawab untuk menyampaikan tentang ilmu ini. Tentunya tidak akan terkupas secara total karena waktu yang terbatas. Yang terpenting bagaimana rumah tangga itu mencapai tujuan ridho Allah. Kalau bahasa anak mudanya insya Allah sakinah, mawadah,
warahmah. Itu kan ridho Allah. Kenapa rumah tangganya damai, tenang, sejuk ya. Ketika dapat rezeki bersyukur, dikala diuji dia sabar, suami istri. Nah, itu rumah tangga yang insya Allah rumah tangga yang diberkahi. Nah, pertama kembali kepada nikah itu ibadah. Ibadah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar yang pertama ikhlas. Eneng nanda ya, ikhlas. Sahadai nurek nikah? Enggak ada. Siapa lagi yang mau nikah nih? Saya pula mau nikah. Pertama ikhlas, maaf lagi online ya. Jadi supaya punya videonya nanti buat saya. Nah, nikah itu ibadah. Ibadah itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, satu ya unsurnya, syaratnya harus ikhlas. Dasarnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah dalam menjalankan ketaatan kepada agama itu kecuali atas dasar karena Allah. Di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwa sahnya amal itu dengan niat. Ya maka di dalam acara pernikahan saya baca-baca di kitab tuh nggak ada rukun nikah, baca syahadat tuh nggak ada. Tapi kenapa penghulu bersyahadat atau mandu syahadat lagi menguatkan? Karena rukun nikah itu kan yang nanda hiji aya panganten awewena, dua aya panganten lalakina, tilu aya walina atau wali hakim, opat saksi, lima ijab obul, lima cukup sah nikah, terpenuhi lima. Nggak ada harus mengucapkan syahadat. Mas kawin juga tidak termasuk dalam itu, wajib hukumnya. Jadi suami yang nggak bayar mas kawin dosa, wajib itu hukumnya. Di luar yang lima, tapi wajib membayarkan mahar. Ya. Kenapa syahadat? Nah, supaya dikuatkan lagi. Karena umat Islam itu nggak perlu syahadat lagi, apalagi yang dari rahimnya seorang muslimah. Maka syukur yang terbesar tuh kata guru saya, kenapa? Kita lahir dari seorang ibu yang muslimah sehingga kita muslim. Coba kalau Bu Karsono lahir di New York sono, nggak kenal saya, udah gitu agamanya beda lah agamanya. Ini syukur yang terbesar tuh sebetulnya kita lahir dari rahim seorang ibu seorang muslimah sehingga kita muslim. Dan dalam kitab Sulamut Taufik bagi kita tidak ada kewajiban acara syahadat. Orang kafir mau masuk Islam iya, orang Islam murtad masuk Islam lagi syahadat ya, kita nggak ada. Syahadatnya kita di mana? Di sholat. Namun dengan demikian dua kalimat syahadat, yang satu asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus dipelajari. Makanya penghulu tuh sok ujang syahadatullah sia teh seret kawin ieu teh poe ieu. Asyhadu Allah, asyhaduan jadinya kan. Asyhadu Allah karena nggak tahu tajwid, nun mati ketemu lam kan idgham di laguna. Allah dia nggak pakai tajwid. Asyhaduan kan jadinya Pak. Sama dengan orang yang baca Yasin latennya karena nggak bisa Arabnya. Yasin jadi Yasiin. I-nya dibaca dua-duanya. Yasiin. Ya pembantunya di dapur ada apa Mas? Bu, bukan, ini saya lagi baca. Bahasa ibu manggil I. Nah, ada yang bener I-nya dibaca satu, itu tetap aja salah. Ya asin. Ya itu maka baca pun ada ilmunya. Nah, gitu. Jadi apa tadi? Gimana tadi titiknya kita ngomong? Asin. Kalau ngaji di mana ikatnya tuh asin. Mana tadi apa ngaji? Ramai ustadznya, mantap, ketawanya sakit perut. Jadi sakit perut hasilnya tuh ngaji itu sekarang. Bukan ilmu.
Nah, ada ilmunya semua maksudnya ya. Ada ilmunya. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah maka ikhlas. Kembali biar nggak ngelantur. Ikhlas. Neng Nanda, karena ukurannya sudah ikhlas, ingin mendapatkan ridho Allah, cobi abi rek naros ka Neng Nanda. Saat ditanya ku penghulu. So, aing mah bapak tos ridho aja. Dengarin kalau Sunda kita bosan. Oh, orang tua udah setuju. Udah almarhum ya. Terus sama si A-nya emang udah pilihan hati. Iya, nggak ada bujuk-bujuk ya. Jadi kayak penghulu kita ya malam ini. Mengapa? Karena ada hadis Nabi yang ini hadis itu memang untuk laki-laki. Tetapi tidak khusus untuk laki-laki. Tunkahul mar'ah li arba'in kata Nabi. Ini untuk supaya ikhlas. Nikahilah perempuan itu karena sebab 4. Ya. Jadi laki-laki yang mau nikah dasarnya 4 milih wanita itu. Ini hadis sahih. 1 li jamaliha karena cantik. Kedua, wali maliha harta, wali nasabiha keturunan. Keempat, wali biniha agama. Kenapa agama nomor 4? Kita urai. Cantik sunatullah, fitrah dari sononya. Semua orang suka sama yang bagus-bagus, ya Bu ya, yang pokoknya yang indah dipandang mata lah ya. Ibu-ibu kalau bertamu kan yang dilihat apa? Isi rumah dulu kan. Masya Allah ini beli di mana? Oh, kursinya gitu kan. Wajar. Kalau bapak-bapak paling nanti tukang apa ada asbak tuh, bapak cuma bapak. Beda sama ibu-ibu. Lucon. Ya itu. Tetapi tidak menjadi ukuran. Kalau cantik tidak didasarkan kepada yang nomor 4 agama. Harta juga demikian, ya. Sekarang kasus yang lagi heboh itu bukan orang miskin. Gak usah disebut namanya, takutnya saya disangka nonton. Yang lagi rame, yang sebentar lagi mau dipindahkan, ya, yang lagi rame itu kan ceweknya cantik. Mantan suaminya artis, dia juga artis sampai sekarang artis. Kurang apa sih dia? Ya. Kurang apa? Jadi harta ya, tetapi tidak jaminan harta itu untuk ketenangan, untuk kebahagiaan. Tidak sedikit orang punya harta hatinya gelisah, nggak sedikit. Gitu ya. Itu ya. Jadi harta ya, turunan ya, yang baik. Tapi kata Nabi, fadfar bidatid walidiniha tadi. Pilihlah yang beragama, pilihlah yang berakhlak, pilihlah yang soleh kalau suami, calon suami, solehah kalau calon istri. Kenapa? Karena dengan kesolehan ini cantik tidak akan membawa fitnah. Karena dengan soleh atau solehnya harta akan membawa berkah. Karena dengan soleh-solehah, insya Allah keturunan pun lahir menjadi soleh-soleha. Maka kata Nabi, fadfar bidatidin yang keempat. Jangan lupa pilihlah yang berakhlak, beragama, soleh-solehah. Ini yang akan menjadi dasar tadi ikhlas. Ya. Maka tidak hanya cukup ganteng atau dia kaya, walaupun ini penting. Karena sebelum nikah bagi seorang laki-laki harus punya rasa tanggung jawab. Dia itu akan menjadi penanggung jawab ya, untuk mendidik, memberi rumah, makan, sandang, pangan. Dalam kitab Uku dulu aja sebetulnya semua itu kewajiban laki-laki. Awewe mah cicing we di imah. Dulu saya punya guru, Bu Kartono di pesantren. Itu yang ke pasar dia bantu masak juga. Sendalnya belah dijahit sama dia, ada kiai. Kan Rasulullah akhlaknya begitu, suka menjahit baju yang sobek, ya, kadang suka nyapu. Itu ternyata Rasulullah. Tetapi kalau istri ingin dapat pahala, masa cicing wae gitu ya. Karena semua yang dilakukan oleh seorang istri dalam rumah tangga tidak ada yang ibadah, semuanya ibadah dari pagi sampai pagi, semuanya ibadah. Kalau nyuci piring, nyuci gelas, bersihin kasur, nyiapin, itu semuanya ibadah yang menyebabkan ridho Allah. Tapi pada intinya yang punya pokok kewajiban itu adalah suami. Maka bagi para suami pelajari juga ilmu rumah
tangga. Dan sebelumnya, maka dalam hukum nikah tuh jaiz asalnya. Rek kawin teu naon pek wae, ari kuat mah cek orang Sunda gitu. Mau nikah enggak nikah ya enggak apa-apa, silahkan aja. Tapi bisa berubah menjadi hukum wajib dalam usul fiqh kalau dia sudah punya ilmu, punya harta, takut terjerumus dosa, maka wajib nikahnya. Tapi kalau yang masih ragu-ragu nih, makruh. Tapi dia kuat, harta banyak, ya. Tapi niatnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, maka nikahnya jatuh menjadi haram. Ini pentingnya ikhlas. Ikhlas ini kan ujungnya. Maka kalau sudah karena Allah, alhamdulillah suami saya ganteng, alhamdulillah suami saya punya pekerjaan, alhamdulillah suami saya orang kaya, turunannya baik, surga dunia. Kata laki-lakinya, alhamdulillah istri saya cantik, turunan yang baik, punya kemapanan hidup, inilah surga duniawi. Itu yang sempurna. Tapi kan tidak semua di situ. Kadang dalam rumah tangga itu saling mengisi di antara kekurangan antara suami dan istri. Nah kalau sudah ikhlas karena Allah, insya Allah akan menjadi dasar rumah tangga itu kuat. Karena yang tadi saya bilang rumah tangga itu kan bukan untuk 1 tahun. Jangan seperti yang di dalam lagu qasidah, karena saya suka nyanyi. Duhai senangnya pengantin baru, lalala, kata Umi Betty. Umi Betty kan suka nyanyi sama saya. Duduk bersanding bagaikan ratu, lalala. Digambarkan dalam sebuah lagu. Bahkan ada lagu barat, ada lagu dangdut menggambarkan betapa indahnya ketika menjadi raja sehari, ratu sehari. Coba seminggu, coba sebulan, coba 2 bulan, coba setahun, coba 2 tahun, mulai cerewetnya kelihatan istri itu, suami bohong kelihatan. Mulai cekcok. Pertama, minggu depan piring melayang. Mulai depannya lagi tangan melayar kayak di Indosiar itu. Saya lihat sinetron Indosiar itu paling enak, Bu. Kawin cerai itu penghulunya gak kapok-kapok ngawinin di Indosiar. Gila ini. Nonton juga. Ya berarti nontonnya saya bingung apa sih nilainya gitu. Sinetron itu yang itu tuh ada nilainya karena di ujungnya ada narasi. Lalu kata penyiarnya begitu. Saya nggak bisa nurutin, lupa. Begitu. Nah kalau sudah dasar ikhlas karena Allah, insya Allah ya ketika suami berkah, suami dapat anugerah, istri akan menjadi penguat agar suami bersyukur. Tapi ketika suami jatuh, istri pun akan menjadi penguat agar suami itu sabar, dan juga sebaliknya. Kenapa? Karena di awalnya sudah ikhlas. Nah yang kedua, binalah rumah tangga dengan ibadah. Kalau ikhlas, yang kedua sudah menjadi istri, nanti warnailah rumah tangga itu dengan ibadah. Kalau dalam secara kacamata fikih, ibadah itu 2, mahdo wa ghairu mahdo, yang umum dan tidak khusus. Yang mahdo apa? Salat. Khusus maksudnya, Bu, ibadah yang bersifat khusus kita dengan Allah, salat, puasa, haji, itu kan ya. Tapi ada juga yang umum. Ada yang umum, apa itu? Menolong orang, membuang daun pisang di tengah jalan. Banyak ibadah itu, maka ibadah itu banyak. Nah, di dalam rumah tangga khusus bagi seorang istri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Neneng Nanda. 1, selalu merasa malu. Ya. Al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Malu yang mana? Malu kalau tidak berbuat kebaikan. Malu kalau tidak melaksanakan hak sebagai istri. Malu kalau tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri. Malu kalau suami datang dari kantor, rumah berantakan. Malu kalau suami datang dari kantor, anak belum mandi. Itu kan nanti dalam kondisional maksudnya. Kalau dua-duanya bekerja, ya alhamdulillah kan ada pembantu nanti. Jadi malu bukan abi maaf tadi mah tengiringan ngaos sama Bu Karsono, kenapa izin abi mah bukan malu yang ini. Nggak bisa bahasa Sunda tadinya. Maaf tadi nggak ikut ngaji, kan malam udah minta izin mau ngaji, udah ngizinin nggak jadi. Kenapa? Malu, bukan malu ini. Kan istri kalau mau ngaji juga harus izin suami. Nggak ngizinin, nggak ada kewajiban. Karena yang memenuhi kewajiban ilmu itu suami. Ajarin sama suaminya, nggak usah ke majelis taklim. Majelis taklim itu hanya untuk syiar.
Jadi ibu-ibu kalau suaminya nggak ngizinin, jangan maksain arisan, jangan maksain ke majelis taklim, apalagi Tanah Abang, ngaji aja nggak boleh. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu ngaji rajin, ngelawan juga rajin. Aku daerah tuh semak papa, itu tetangga pada datang arisan. Bukan, kalau suami nggak ngizinin nggak ada kewajiban. Ingat ke cerita seorang istri solehah yang suaminya mati di medan perang, diperintah Rasulullah supaya berperang. Ya, kemudian ibunya sakit keras. Neng, ibunya sakit. Ya, saya janji sama suami nggak keluar rumah. Nggak ditengok. Sampai meninggal nggak ditengok. Sampai dikubur nggak ditengok. Diadukan sama Rasulullah saat suaminya pulang. Apa kata Nabi? Ibunya di alam kubur mendapatkan rahmat dan ampunan Allah karena kesolehan seorang istri. Itu jadi pahala. Lalu sekarang mau boro-boro ibunya sakit, ibunya sehat aja mabur. Zaman aja namanya. Ini suami yang mana? Nah, suami yang mana? Ini apakah harus model seperti itu seperti hadis? Sekarang kan penafsirannya tidak kan sekarang mau ada WA. Maaf ya, izin nggak nih ada arisan atau ada apa, kan bisa. Yang penting komunikasi. Gitu ya. Itu menunjukkan, hadis riwayat itu menunjukkan saking wajibnya seorang istri sama suami. Nah itu, jadi pertama hiasilah dengan malu. Tapi malu kalau tidak berbuat kebaikan, tidak banyak mendebat. Salah satu model istri yang jelek itu banyak sekali berdebat sama suami. Bahkan suaranya lebih kencang daripada suami. Mama, suaminya lembut. Papa! Ah, ibu, aduh, kaget ya. Saya nyontoin yang dengernya aja kaget. Apalagi suaminya. Nah, itu. Jadi harus lebih rendah daripada suami. Aduh, ini kalau dibahas panjang bisa sampai jam 11. Senantiasa taat atas perintahnya. Ida nador tasarrot, kata Nabi, seorang istri soleh itu kalau dipandang suami menyejukkan, membahagiakan, bukan pikeselen, aing mesel lihat pamajikan aing yang nabok begitu. Jangan sampai ada suami mah, aduh aing makaduhum siara. Itu udah berarti ada sesuatu hal yang mengganjal. Tapi yang begitu suami juga jelek, bukan bagus. Jadi kalau suami melihat Neng Nanda tuh menyejukkan, membahagiakan. Bagaimana caranya? Perawatan. Zaman sekarang nih, apa mau ke Ipan Gunawan gitu ya. Kemana terserah dah itu. Yang penting buat suami, bukan buat show di Facebook. Bukan, sekarang mah kadang-kadang sama orang baik, sama suami kagak. Mau arisan pakai minyak wangi aja yang harganya mahal. Lah sama suami pakai ikan duyung. Gimana? Terbalik sekarang mah. Ketika menghadap suami biasa-biasa, tapi ketika menghadap laki-laki lain luar biasa, diundang ada apa? Padahal mah pakai minyak wangi itu kalau jadi fitnah kan jadi haram. Itu kalau bicara hukum Islam. Jadi kalau gitu taat sama suami terhadap perintahnya. Tapi dalam kitab uku dulu, jadi taat yang mana? Yang suaminya mengajak kepada kebaikan. Kalau suaminya, mama baru dipecat sebulan, 2 bulan. Boleh nggak kita korupsi dikit-dikit? Nah, itu mah jangan didukung sama istri yang model begitu mah. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau suaminya ngajak melawan hukum Allah, tidak ada. Jadi kalau gitu taat tuh terhadap perintah suami yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagianya ya kalau punya suami ganteng, kaya, rezekinya banyak, soleh, masya Allah. Itu. Kemudian diam ketika suami sedang berbicara. Ini juga banyak klik yang salah sekarang. Ya, suaminya belum ngomong, istrinya udah 2 meter ngomong. Maka jangan mendahului suami. Biar suami dulu. Kalau suami belum beres, dengerin. Ini kan etika dalam rumah tangga. Ini. Ya. Kemudian menjaga kehormatan suami ketika suami nggak ada. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum, dan berpakaian bersih. Ini yang digambarkan oleh Nabi. Seorang istri yang soleh itu idan nadota sarotka, baida amarta atau atka. Ya, bila suami nggak ada di luar rumah, dia menjaga kehormatan dan hartanya. Itulah istri soleha. Hanya istri soleha, kata Umairah. Ya, lebih baik daripada perhiasan dunia, karena ad-dunya mata wa khairul mataiha al mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah istri yang
Salah. Jadi hiasilah dengan ibadah kalau gitu ya. Neng ibadah tuh sanes sholat we tadi kan, bukan sholat aja, banyak. Bahkan istri mau sodako, mau apa, izin suami dulu. Ibadah iya, tapi kalau suami gak ngizin jangan. Gitu ya. Jadi serba harus izin suami. Bahkan lagi sholat sunnah, suaminya manggil, batalin. Boleh. Lagi puasa sunnah, suaminya perlu karena baru pulang dari New York. Nyampe siang, istrinya puasa sunnah, mah batalin aja, kangen. Batalin wajib, dipertahankan sampai maghrib, dosa. Itu kan ada itu. Nah itu sampai. Tapi kalau yang wajib, ya suaminya tahu diri dong. Mamanya udah kerja dari pagi, sore, siang, malam. Kalau lagi sholat, ya udah berikan waktu seluasnya kepada istri untuk beribadah. Nah suami di kantor, kita di rumah umpama suami duha di kantor, kita juga duha. Suami tahajud, kita juga tahajud. Suami doa, kita juga doa. Akhlak baik. Insya Allah ini rumah tangga yang menjadikan wasilah mendapatkan ridho Allah. Ibadah. Yang ketiga, rumah tangga itu harus dihiasi dengan musyawarah. Ini paling penting. Kenapa rumah tangga zaman sekarang, masya Allah. Bu Karsono saya itu 8 bulan kan nganggur sekarang ini. Bu Karsono terus ya. Oh yang lain nggak disebut, bingung saya. Ini udah ditutup jadi. Oh Bu Neneng ini, Bu Neneng ya. Ya udah Bu Neneng lah. Musyawarah itu penting. Saya sama istri ngomong kemarin Bu Haji. Ini kalau gini-gini terus, undangan dibatalin di Majalengka, yang Bogor nasibnya juga mau dibatalin, Banjarnegara juga. Udah umroh nggak bisa, haji nggak bisa, undangan manggung nggak bisa. Mau dagang bukan bakatnya, malu nawarinya juga gitu ya. Mau nyangkul umur 10-50 hiji. Serba bingung. 50 hiji itu serba bingung Bu Haji. Aduh ya Allah, ada proyek ibadah, tapi kan bukan kerjaan ini mah. Ini udah 2 bulan saya punya gerakan berkah wakaf Al-Quran, tapi kan bukan mencari keuntungan. Alhamdulillah udah sampai 2000 hari ini. Jawa Barat mulai dari Banten, Sukabumi, Bogor, Bandung. Insya Allah nih mulai 5 Desember tuh mulai Jawa Tengah, mulai dari Kuningan, Banjarnegara sampai Magelang, bahkan insya Allah Januari, Februari mungkin insya Allah di Madura, bahkan ke Sulawesi. Alhamdulillah. Per Quran cuma 135.000 yang mau ikutan. WA saya disupport oleh Travel Alia. Alhamdulillah Bu Khalil tadi ke rumah, Bu Betty, Bu Dedi ya. Nah ini sambil iklan juga ya. 135.000 per Quran. Qurannya bagus, ditulis nama. Nah, dicetaknya di Bandung. Jadi bukan beli di toko. Kita kerjasama sama King Salman. Sama dengan yang berkah wakaf Quran yang lain-lain kan lagi umum sekarang ya. Yang mau HP saya. Jadi kemana-mana ini. Musyawarah kembali ya. Musyawarah Neng. Rumah tangga itu kalau nggak dihiasi musyawarah mah repot. Kenapa? Utamanya ketika ada bala, utamanya ketika ada ujian, utamanya ketika ada cobaan, utamanya ketika ada badai. Kata ulama rumah tangga itu bagaikan perahu layar yang mengarungi lautan besar, yang tidak hanya diam saja itu airnya, tapi kadang-kadang nanti ada angin, bahkan ada ombak besar. Itu yang dari Surabaya, angkatan laut yang sampai ke Amerika sekarang, dia cerita ya bahwa tidak mudah lah kami dari Surabaya sampai ke Amerika dari Januari baru nyampe kan, berapa bulan itu kami menghadapi gelombang besar, kami menghadapi ini, tetapi kami tekad baik karena kami adalah untuk nama baik bangsa sampai. Nah kita juga begitu, meskipun badai menghalangi kita, begitu kan dulu waktu pacaran begitu. Saya tidak akan takut dengan apapun Neng jalan malam hari, malam Jumat kelewat, di samping Neng. Kan gitu, waktu pacaran. Tenang Neng, kalau hujan besar, menjadi peneduhnya. Kan gitu. Kalau ada lubang, Neng keselo yang akan mengobati kaki Neng. Gitu, supaya ada alasan megang kaki saat pacaran kan gitu. Suatu saat Jumat Kliwon ada yang ngawurin tanah. Hantu padahal mah katak lagi gali lubang. Gitu ya. Tenang, ada pokoknya serba ada tijali ke ada tijali itu kesaleo. Kalau sudah punya anak 2 belum mandi lupa, matamu ditaruh di mana atuh sia? Saya itu baru pulang dari kantor. Kamu enak-enak aja, lain lagi ceritanya itu. Itulah rumah tangga.
Lupa belum mandi, anaknya belum mandi, kita belum berhias, minta air kopi nggak kedengaran karena asik nonton sinetron wae, akhirnya suaminya marah, cekcok. Kan keributan itu bisa terjadi di tengah perjalanan, apalagi dengan kesulitan ekonomi saat ini, nggak mudah hidup. Saya cerita kayak saya doang ya, Bu Haji Karsono, Bu Neneng, ya Bu Mulyani, saya cerita sama teman da urang ge sarua keur lieur ku ekonomi teh. Ngomong gitu. Semua pembimbing haji dan umroh tidak ada yang bekerja saat ini. Apakah ini menjadi sebuah pelajaran? Haji dan umroh sampai senajib seperti dulu saya punya. Kenapa saya keluar dari Trisakti jadi dosen dari beberapa perguruan tinggi? Karena haji umroh menjanjikan bisnis yang sampai kiamat lancar adalah haji umroh. Ternyata masih Covid mah eleh. Bu Saleh pernah dengerin gak kalau Ka'bah kosong kiamat? Dulu zaman di kampung kan gitu kata nenek kita, dan engke mah lamun Ka'bah kosong Allah nu tawa kiamat